Apakah Anda pernah merasa ada yang salah dengan negeri ini? Saat hukum hanya berlaku untuk rakyat, tapi tumpul untuk para penguasa. Saat keadilan seperti dagangan, bisa dibeli dan ditawar. Di episode kali ini, kita akan bedah abis fenomena hukum terbalik yang semakin meresahkan. Saksikan bagaimana simbol-simbol palsu mengaburkan kenyataan, dan mengapa kita tak boleh lagi diam. Sebelum kita mulai, jika Anda peduli dengan isu ini, like video ini sekarang juga agar lebih banyak yang melihat. Jangan lupa komen di bawah, ceritakan pengalaman atau pendapat Anda yang paling luar biasa. Dan yang paling penting, bagikan video ini ke semua orang dan keluarga kita. Serta jangan lupa, subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan setiap video kritis dari kami. Mari kita mulai. Hukum di ujung tanduk, saat negara lumpuh di hadapan oligarki. Di tengah hingar-bingar era digital yang seharusnya mencerdaskan, kita justru disuguhi pemandangan yang memilukan, keadilan yang seperti cermin retak, memantulkan bayangan yang terbalik. Di satu sisi, rakyat kecil diperlakukan tanpa ampun, di sisi lain, para pemilik modal dan kekuatan tersembunyi, berlayar dengan nyaman, seolah hukum tak berlaku bagi mereka. Inilah realitas hukum di ujung tanduk, ketika taring kekuasaan, jauh lebih tajam daripada mata keadilan. Mari kita selami lebih dalam, ironi yang melukai nurani bangsa ini. Secara fundamental, hukum diciptakan sebagai perisai bagi yang lemah, pembatas bagi yang kuat. Namun, kini kita menyaksikan perisai itu berkarat, dan batas-batas itu runtuh. Hukuman seolah hanya berlaku bagi rakyat yang tak berdaya. Ambil contoh, rekening warga bisa diblokir dalam sekejap, sementara rekening bandar judi online yang jelas-jelas merusak moral dan ekonomi bangsa, justru terkesan mendapat karpet merah. Ini bukan sekadar ketidakadilan, ini adalah peragaan kuasa. Hukum telah menjelma menjadi alat pembenar bagi kelompok yang berkuasa, bukan lagi pelayan keadilan universal. Fenomena ini adalah bagian dari skenario yang lebih besar, di mana substansi digantikan oleh pencitraan. Jean Baudrillard, seorang filsuf postmodern menyebutnya dengan hiperrealitas, yaitu saat citra dan simbol jauh lebih penting daripada kenyataan itu sendiri. Kita melihat jalan berhias mural atau gambar menjadi prioritas untuk dikunjungi pejabat demi sebuah foto, sementara jalan-jalan berlubang yang setiap hari merenggut nyawa dibiarkan terbengkalai. Ini adalah politik panggung, di mana panggungnya megah, tetapi substansinya kosong. Lebih mencengangkan lagi, ketika bendera fiksi diburu-buru seolah ancaman buat negara, seorang terpidana kasus fitnah yang jelas-jelas merusak tatanan sosial, justru bisa melenggang bebas. Ini bukan anomali, tetapi manifestasi dari tatanan hukum yang disengaja. Hukuman seolah menjadi komoditas, bisa ditukar-tukar sesuai kepentingan. Hukum yang seharusnya tegas, kini menjadi tawar. Kita hidup dalam penjara simbol, di mana isu-isu kecil dibesar-besarkan, dan kejahatan besar, sengaja dibiarkan membusuk di sudut-sudut kekuasaan. Kita tidak bisa membiarkan logika terbalik ini terus menjadi norma. Karena jika kita membiarkannya, moral bangsa ini akan lumpuh, dan keadilan hanya akan menjadi kata-kata hampa di lembaran undang-undang. Seperti yang diingatkan oleh sejarah, setiap peradaban yang membiarkan ketidakadilan sistemik, pada akhirnya akan runtuh dari dalam. Bukan karena serangan musuh dari luar, tetapi karena keroposnya kepercayaan rakyat pada negaranya sendiri. Maka, sudah saatnya kita bangkit. Tidak cukup hanya berkoar-koar di media sosial. Keadilan tidak akan datang dari langit, ia harus direbut. Kita harus membangun kesadaran kolektif, berani menuntut akuntabilitas, dan menolak dengan tegas setiap bentuk ketidakadilan yang disembunyikan di balik pencitraan. Kita harus memilih antara melawan dengan pikiran, suara, dan gerakan, atau tenggelam dalam kebusukan sistem yang kita biarkan tumbuh. Disinilah pentingnya kesadaran rakyat untuk bangkit, melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penguasa. Bersama gerakan rakyat, kita kembalikan Indonesia yang berkeadilan, berbudaya dan bermartabat. Salam gerakan rakyat, salam perubahan. Jangan biarkan Indonesia kita ini hancur oleh kekuatan asing dan para oligarki jahat yang bermain di balik panggung kekuasaan.